Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like yo. Hi, fuck it with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD IT Al-Hakim yang telah mempercayai dan memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang sempat hadir pagi hari ini. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan tema seminar kita adalah pola asuh efektif untuk mendidik anak di era digital. Berbagai bentuk tindakan atau pola asuh orang tua yang positif dan efektif bertujuan untuk membentuk karakter anak supaya anak mengalami atmosfer kehidupan yang menyenangkan. Anak-anak perlu diproteksi sejak dari keluarga dengan hal-hal yang positif, baik dan benar supaya dapat berkembang baik dalam kehidupan selanjutnya serta mampu mengendalikan diri berhadapan dengan pengaruh-pengaruh yang destruktif dari era digital. Keluarga sebagai salah satu sentra pendidikan merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi pembentukan karakter anak. Nah, keluarga sebagai lokus atau tempat pembentukan karakter anak perlu mengembangkan pola asuh atau pola interaksi yang edukatif dan efektif. Nah, pola asuh antara orang tua dengan anak terwujud dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis anak. Selain itu, pola asuh tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat supaya anak-anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Nah, pola asuh anak dalam keluarga mencakup 4 kategori. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh permisif, yang ketiga pola asuh yang kurang memiliki tuntutan terhadap anak dan kurang responsif terhadap kebutuhan anak, dan yang terakhir yaitu pola asuh demokratis dan autoritatif. Nah, orang tua yang hebat harus terlihat dalam mendidik anak dengan mengimplementasikan pola asuh yang aktif, positif, efektif, dan konstruktif dan transformatif. Nah, orang tua harus mendidik anak bukan dengan paksaan, tetapi dibujuk, diberi kebebasan, tetapi tetap dengan suatu kontrol supaya pertumbuhan dan perkembangan anak tetap terkendali dengan baik. Pola asuh orang tua seperti ini menjadi semakin mendesak, terutama di era digital saat ini. Pola asuh yang efektif di era digital adalah pola asuh autoritatif dan demokratis. Nah, kedua pola asuh ini tidak mentristil anak dari pengaruh era digital, tetapi berupaya menguatkan anak agar bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh positif dan negatif di era digital. Selain itu, orang tua mampu memahami ragam aplikasi mendidik dan memandu anak supaya anak menggunakannya untuk tujuan yang baik dan positif. Orang tua harus mengawasi atau menuntun anak dalam menggunakan media informasi tersebut supaya tidak menyimpang dari nilai-nilai pendidikan yang sebenarnya. Nah, orang tua yang peduli terhadap anak berarti orang tua yang terlibat dalam seluruh dimensi pembentukan seorang anak. Artinya, orang tua tidak hanya pengawal dan paham segala macam hal dan istilah teknis dari perangkat dan media digital yang akan dibeli atau telah digunakan anak. Akan tetapi, selama anak masih tergantung kepada orang tua, maka orang tua wajib mengetahui
bukan membatasi untuk apa dan bagaimana perangkat dan media digital digunakan anak. Nah, orang tua sebaiknya memahami bahwa perangkat dan media digital adalah teknologi yang baik atau pisau bermata dua. Nah, di mana dalam arti bahwa apabila media tersebut salah digunakan, maka bisa mencelakai penggunanya. Nah, semakin canggih perangkat dan media digital yang digunakan, semakin tajam pisaunya. Nah, oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan tanggung jawab yang ekstra dalam membimbing dan menuntun anak-anak dalam menggunakan perangkat dan media digital. Nah, orang tua tidak boleh menyerahkan keputusan menggunakan perangkat dan media digital sepenuhnya kepada anak. Nah, yang dimaksud ini yaitu perilaku berkomunikasi internal keluarga dan peran orang tua adalah faktor dominan dan penentu untuk melindungi anak dan keluarga dari pengguna perangkat digital dan paparan media digital. Kemenangan atau keberhasilan seseorang anak dalam proses pendidikan pada tahap. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan materi tentang pola asuh efektif untuk mendidik anak di era digital. Cukup sekian dan terima kasih penyampaian materi dari saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.